Upacara ini ternyata juga dilakukan setelah Demak Bintoro juga dalam keadaan padam. Pemerintahnya tidak semegah dulu, digantikan oleh Pajang. Di Kesultanan Pajang upacara ini tetap berjalan, dilakukan oleh Sultan Hadiwijoyo. Pajang juga padam, muncullah Mataram Islam Kutha Gedhi dengan Kanjeng Panembahan Senopati Ingalogo Sayyidin Panotodin pada waktu itu juga tetap melaksanakan yang namanya Rajawedo Maesolawo. Dari kerajaan Mataram pindah ke kerajaan Kartosuro. Upacara ini tetap dilaksanakan, kendati terhalang adanya geger pecinan. 100 hari dari kepindahan ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubono II atau Kanjeng Sinuwun Praboyoso dari Ponorogo berkunjung ke Kartosuro, dilakukanlah yang namanya Wilujengan Nagari Maesolawo yang terletak di hutan Krendowahono. Dipercaya hutan Krendowahono terletak di alas roban. Kemudian setelah ada pergantian beberapa saat dipindah di Kaliyoso, sebelah utara Keraton Surakarta Diningrat. Upacara Wilujengan Nagari Maesolawo hakikatnya adalah minta selamatnya suatu negara supaya tidak terjangkit pandemi, tidak terjangkit malapetaka yang lain, tentram adanya. Maka suatu negara harus melakukan yang namanya Wilujengan Nagari atau dikatakan tadi Maesolawo. Ternyata untuk Wilujengan Nagari, pindahnya dari Keraton Kartosuro di Surakarta tidak hanya dilakukan dengan cara Maesolawo. Ternyata ada ritual-ritual lain, yaitu antaranya adalah 1. Kirap malam 1 suro. Itulah merupakan permohonan kepada Tuhan terselamatnya suatu negara. Juga dilakukan ritual lain seperti garebeg. Di Keraton Surakarta 1 tahun 3 kali melakukan garebeg. Garebeg poso, garebeg besar, dan garebeg mulut. Ini juga merupakan manifestasi permohonan kepada Tuhan, rasa syukur dan mohon keselamatan. Ini terkait dengan masalah Rajawedo atau Wilujengan Nagari yang bersumber dari kerajaan-kerajaan Jawa Kuna sampai ke kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Islam Kutha Gedhi, sampai Kartosuro dan Surakarta sampai saat ini. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan Wilujengan Nagari untuk Keraton Surakarta Diningrat setiap tahun bisa berbeda, bisa sama. Akan dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis terakhir bulan Rabiul Akhir. Mesti akan dilakukan itu karena ini terkaitnya dengan masalah kalender, penataan semua kegiatan-kegiatan di Keraton Surakarta. Ada Labuan, ada Nyadra, dan sebagainya. Pada zaman Majapahit, terus perpindahan ke zaman Demak Bintoro di Gelagahwangi, bahwa doa-doa yang digunakan pada zaman Kabutan maupun menggunakan agama Hindu antara lain adalah Pujitoyo, Gumbolo Geni, Sastro Binedati. Inilah doa-doa yang disampaikan pada waktu itu.
Karena kepercayaan pada waktu itu Majapahit, bahkan ada istilah Tanhanan Dharma Mangrowa, tiada pengabdian yang mendua antara Siwa dan Wisnu, maka doa-doa pun juga tertata. Kemudian pindah ke zaman Demak Bintoro, Islam mendominasi, maka doa-doa yang selaras dengan Islam semuanya diganti. Doa Kajat Kaubulo dan doa-doa yang lain. Doa-doa itu beriringan juga dengan dilaksanakannya bahwa Murwo Warso Rojo Wido itu unsurnya adalah Javanese atau Jawa. Maka mau tidak mau kapitayan atau kepercayaan Jawa harus tetap melekat di sini. Boleh dikatakan bahwa syariat Islam ini hanyalah untuk menyelaraskan dalam kehidupan unsur Jawa dan Islam menjadi satu. Kalau berbicara Keraton Mataram sampai saat ini tidak akan lepas dari Jawa dan Islam. Perlu diketahui juga bahwa para pujangga pun pada waktu itu juga banyak sekali mengatakan lamun to nintaki tata cara ojo ninggal Islame, lamun to Islam ojo ninggalake Jawani. Demikian. Jadi dalam beragama tetaplah Anda sebagai manusia Jawa. Dan dalam Jawa, kalau memang nanti akan didukung oleh agama yang lain yang cocok dengan Anda, maka jadikanlah bahwa agama merupakan agama ngaji. Mulai Islam Hanggejawi dengan kerajaan Kesultanan Demak Bintoro, Jawa dan Islam menjadi satu. Dalam Pupuh Pangkur diterangkan, Narendrami wah pujangga walilan pandita jatine kaki kersane kang maha agung gunggunging Islam Jawa marmane langgengna tunggal loro iku jono ingkang tinggal Jawa lan jono adoh kami ratu, raja, dan pujangga, wali dan pendeta sesungguhnya atas kehendak Tuhan dia diciptakan. Penyatuan Islam dan Jawa, lestarikan kedua-duanya yang telah menyatu. Jangan meninggalkan Jawa atau kejawen, dan jangan jauh dari agama. Demikian menyatunya Islam dan Jawa.